Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai design thinking. Pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai design thinking yang turunannya mencakup pengertian, tahapan, dan contoh penerapannya. Nah, pertama-tama kita harus paham apa sih itu design thinking. Nah, design thinking adalah proses berulang yang dimana kita berusaha memahami pengguna dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dari awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir, bekerja, serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design thinking membantu kita dalam proses bertanya, mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitan keduanya. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenali, dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia. Menciptakan banyak ide dalam brainstorming, mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide lainnya. Selanjutnya, tahapan dalam proses design thinking. Yang pertama, empatis. Tahap pertama merupakan proses design thinking, yaitu usaha kita untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang akan diselesaikan. Ini melibatkan para ahli untuk mencari tahu lebih tentang bidang yang menjadi perhatian, melalui pengamatan dan empati dengan orang-orang untuk mengamati pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti design thinking, serta empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada define. Di tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah kita kumpulkan selama tahap empatis. Disinilah kita akan menganalisis pengamatan untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Sebagai ilustrasi, alih-alih mengidentifikasi masalah sebagai keinginan atau kebutuhan perusahaan, seperti misalnya, kita perlu meningkatkan pasar produk makanan di antara para remaja perempuan sebesar 5%. Cara yang lebih baik untuk mendefinisikan masalahnya adalah, misalnya, gadis remaja perlu makan makanan bergizi agar dapat berkembang, menjadi sehat dan tumbuh. Tahap define akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide yang hebat untuk membangun fungsi dan elemen lain yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah ataupun paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal. Tahap ketiga ada ide. Tahap ketiga dari proses design thinking, desainer harus siap untuk mulai menghasilkan sebuah ide. Kita telah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empatis, dan kita telah menganalisis pengamatan di tahap define, dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, kita dan anggota tim dapat mulai berpikir di luar ekspektasi untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat, dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Ada ratusan teknik seperti ide brainstorm, brainwright, words possible, dan scramper. Sesi brainstorm dan words possible biasanya digunakan untuk merangsang pemikiran bebas dan untuk memperluas ruang masalah. Penting untuk mendapatkan banyak mungkin ide atau solusi masalah.
kita harus memilih beberapa teknik ide untuk membantu kita menyelidiki dan menguji ide-ide, sehingga kita dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya. Di tahap keempat, ada prototype. Pada tahap ini, tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah atau memiliki fitur kecil dalam produknya, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype dapat dibagi dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada kelompok kecil orang di luar tim desain. Ini adalah fase eksperimental, dan tujuannya untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Solusi diimplementasikan dalam prototipe, dan satu persatu akan diselidiki, diperbaiki, dan diperiksa ulang, ataupun bisa ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berpikir, berperilaku, dan merasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Pada tahap kelima ada tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Tahap tes adalah tahap akhir dari design thinking, tetapi dalam proses berulang. Hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, merasakan, dan berempati. Bahkan selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Materi selanjutnya, contoh penerapan dalam digital business. Contoh design thinking yang diterapkan dalam skala besar dapat dilihat di Estonia, negara pasca Soviet. Proyek Estonia dikenal sebagai E-Estonia, sebuah rencana revolusioner yang berpotensi untuk mengubah negara lain, negara tradisional, menjadi modern dengan masyarakat digital masa depan. Apa yang ingin dilakukan E-Estonia adalah menghubungkan semua untaian negara, baik itu pemungutan suara, layanan kesehatan, pajak, pendidikan, kepolisian, dan sebagainya pada satu platform. Hal ini akan merampingkan aspek besar kehidupan orang, misalnya menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir yang tak terhitung jumlahnya, sehingga satu lembaga, katakanlah bank dapat mengakses informasi Anda dari kantor pajak dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya, semua proses birokrasi dapat diselesaikan secara online, memungkinkan warga negara untuk menjalani hidup mereka tanpa repot. Apa yang bisa kita pelajari dari Estonia? Yaitu ketika menerapkannya pada bisnis, yaitu inti dari prinsip-prinsip pemikiran desain adalah gagasan bahwa itu bukan hanya tentang kreativitas. Design thinking bertujuan untuk menantang konvensi dan menyatukan titik-titik dengan berpikir melintasi banyak garis dan lika-liku. Prinsip-prinsip pemikiran desain bahkan mempertanyakan proses desain yang sebenarnya. Nah, itu tadi materi mengenai design thinking. Semoga kalian paham dengan penjelasan tadi. Thanks for watching this video and sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya. Dadadadadang.